Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Sebelum kami memulai untuk menjelaskan materi ini, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dava Wiryadin Kusuma, absen 7. Perkenalkan, saya Devina Widayani dari absen 8. Saya Muhammad Hafid Jidan, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Rangga Ura Ramadan dari absen 29. Saya Reza Setianingrum, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Setia Prayudha Hermawan, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan aksi-aksi Tritura. Pada tahun 1960-an, Indonesia menghadapi situasi yang sangat bergejolak di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Sikap anti-neokolonialisme dan neo-imperialisme membuat Indonesia kehilangan dukungan internasional. Inflasi mencapai lebih dari 600% per tahun pada tahun 1966. Puncaknya terjadi pada 1965 dengan meletusnya gerakan G30S yang menuduh Partai Komunis Indonesia dekat dengan Soekarno bertanggung jawab atas pembunuhan 7 jenderal TNI. Ini menyebabkan sentimen anti PKI dan anti Soekarno berkembang. Pada 12 Januari 1966, mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi seperti KAMI, APPI, Front Pancasila, dan lainnya melakukan gerakan unjuk rasa di depan gedung DPR GR dengan ketuntutan yang dikenal sebagai Tritura. 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat dalam G30S, 3. Penurunan harga. Meskipun unjuk rasa terus berlanjut dan mendapat dukungan, Soekarno menolak memenuhi tuntutan ini, menganggapnya sebagai upaya mengalihkan revolusi ke arah yang berlawanan. Ini memicu kelanjutan protes dan demonstrasi mahasiswa yang konsisten dengan tuntutan Tritura. Dualisme kepemimpinan nasional. Super Semar menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat. Sehingga muncullah pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Demi menjaga keutuhan bangsa, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966. Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967, pada 7-12 Maret 1967, diselenggarakan sidang istimewa MPRS mengenai pertanggungjawaban Presiden selaku mandataris MPRS. Akhir masa, pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nau Aksara. Pada 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nau Aksara atau Pelnau Aksara. Setelah membahas Pelnau Aksara pada 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Sehingga pada 22 Februari 1967, tepat pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Maka pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat Presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum 5 MPRS. Selanjutnya ada stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan sidang istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Berdasarkan TAP MPRS nomor 9, MPRS 1966, pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu pada tahun 1968. Namun, karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada 1971. Lembaga pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditetapkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri. Sedangkan peserta pemilu ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 23 tanggal 23 Mei 1970. Berdasarkan surat keputusan itu, jumlah partai politik yang diizinkan ikut serta dalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, ditambah dengan Golkar. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan antar parpol,
melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR, di mana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat. Namun, ada ketidakpuasan setelah terjadinya pemilu selama masa Orde Baru. Contoh ketidakpuasan itu adalah dibatasinya jumlah partai politik dan seluruh anggota PNS dan ABRI harus memilih Golkar. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu takwa kepada Tuhan dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada keputusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Menurut pemerintah Orde Baru, SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Secara tidak langsung, masyarakat dipaksa untuk berpikir seragam. Dengan kata lain yang lebih halus, harus mau bersikap toleran dalam arti tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah SARA. Pada tahun 1992, terjadi konflik antara kaum muslim dan non-muslim di Jakarta. Setelah P4 menjadi TAP MPR dan dilaksanakan selanjutnya Orpospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi yang dikenal dengan sebutan asas tunggal. Gagasan asas tunggal kali ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru, Riau tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan kembali pada acara ulang tahun Korps Pasukan Sandi Yuda Kopsanda di Cijantung, Jakarta 16 April 1980. Kemudian pada tanggal 19 Januari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3/1985 tentang ormas yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Penerapan dua fungsi ABRI. Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer dan juga fungsi di bidang politik. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Pada masa ini, pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Nah, untuk kali ini itu ada di bidang pertanian. Yang pertama, membentuk bimbingan massal yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Yang kedua, menciptakan badan urusan logistik. Terus yang ketiga, pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membentuk badan usaha unit desa yang kemudian menjadi koperasi unit desa. Terus yang keempat, yaitu ada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan produknya yang cukup terkenal, yaitu varietas unggul dahan wereng. Terus yang kelima, yaitu membangun pabrik pupuk antara lain, yaitu ada di Kota Gresik yang bernama Petrokimia. Terus kalau yang di Kota Palembang itu namanya Pupuk Sriwijaya. Terus yang terakhir, yaitu dibentuk Kelompok Pencapir. Nah, kelompok pencapir ini adalah kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Yang kedua, ini ada di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini,
Pemerintah melakukan yang pertama, pembangunan sekolah dasar Inpres atau biasa disebutnya Desa Inpres, program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Yang kedua, program wajib belajar 6 tahun. Yang ketiga, program wajib belajar 9 tahun. Yang keempat, ada penuntasan buta huruf pada 16 Agustus tahun 1978. Cara yang ditempuh adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Dan yang terakhir yaitu kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia dari rentang usia 10 tahun sampai dengan 45 tahun. Kebijakan Orde Baru yang ketiga adalah pada bidang keluarga berencana. Nah, isinya adalah yang pertama, pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Yang kedua yaitu ada pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%. Daripada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Selanjutnya, integrasi Timur-Timur. Timur-Timur merupakan kawasan yang termasuk dalam gugus Pulau Timur di Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dulunya merupakan daerah jajahan dari bangsa Portugis. Pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timur-Timur tidak termasuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Timur-Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis. Dan runtuhnya kekuasaan Portugis atas Timur-Timur terjadi sekitar tahun 1974 karena berkembangnya revolusi bunga atau revolusi anyelir. Dalam buku Hari-hari Terakhir Timur-Timur, sebuah kesaksian 2003 karya Zeki Anwar dan kawan-kawan, revolusi bunga merubah rezim Portugal dari kediktatoran otoriter menjadi demokrasi praktis. Revolusi bunga juga berdampak pada Timur-Timur sebagai daerah jajahan. Pada Mei 1974, pemerintahan baru di Portugal memberikan izin pendirian partai politik untuk menentukan masa depan bangsa Timur-Timur melalui referendum yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 1975. Referendum tersebut meliputi 3 pilihan, yakni 1. Menjadi daerah otonom dalam Federasi Portugis, 2. Menjadi negara bebas dan merdeka, 3. Menjadi bagian dari Indonesia. Muncul 3 partai politik di Timur-Timur dengan pandangan politik yang berlawanan, yakni UDT, Fretilin, dan APODT. Persaingan antara 3 partai tersebut menjadikan konflik yang berkepanjangan dan mengharuskan masyarakat sipil mengungsi ke wilayah Indonesia. Operasi militer Indonesia dalam buku sejarah kecil Petit Histoire Indonesia 2004 karya Rosihan Anwar disebutkan bahwa Ali Mortopo memimpin pasukan dalam operasi Komodo yang bertujuan untuk integrasi Timur-Timur ke Indonesia. Pasca operasi Komodo, Indonesia kembali melancarkan operasi Seroja pada Desember 1975. Proses integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah Indonesia secara resmi disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang penyatuan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan provinsi daerah tingkat 1 di Timur-Timur. Selanjutnya, ada dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Dampak dari kebijakan politik pemerintah Orde Baru yakni pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Dampak lain yang terjadi akibat pemerintahan masa Orde Baru adalah adanya revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan perubahan cara atau metode yang dilakukan dalam pertanian
dari yang semula merupakan pertanian tradisional atau biasa disebut pisan berubah menjadi pertanian modern atau yang disebut farmers. Ada juga bentuk penyimpangan pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut, yaitu maraknya terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di pemerintahan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara merata, sehingga terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah. Terjadinya kecemburuan sosial antara penduduk pribumi dengan para imigran yang datang karena imigran diberikan tunjangan yang lebih besar. Terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Terjadinya beberapa pemberontakan diakibatkan ketidakpuasan dari tiap-tiap daerah atas kesenjangan pembangunan, dan juga terjadinya pelanggaran HAM, hak asasi manusia, dan berbagai etnis pendatang di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat perkataan yang salah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.